Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Ridho Agung Juantara SPD MPD. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang metode pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Elistin Anggraini sebagai moderator, Dina Sadikia sebagai penyaji pertama, Wulandari sebagai penyaji kedua, dan Santi Ayu sebagai penyaji ketiga. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Dina Sadikia memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang pengertian metode pembelajaran dan kedudukan metode belajar mengajar. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyajikan pelajaran, baik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pemahaman tentang kedudukan metode dalam belajar mengajar, yaitu 1. Sebagai alat motivasi ekstrinsik. Dalam mengajar, guru tidak hanya menggunakan satu metode saja, namun beberapa metode agar anak didik tidak bosan dengan hanya satu metode saja. Oleh karena itu, penggunaan metode yang bervariasi dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah menguasai teknik-teknik penyajian atau metode mengajar. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari proses pembelajaran tidak akan tercapai apabila komponen-komponen lainnya tidak diperhatikan. Salah satunya adalah metode. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang proses pembelajaran, sehingga akan menjadi alat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih kepada Dina Sadikia. Yang selanjutnya yaitu Wulandari. Dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. Agar siswa efektif dalam proses belajar mengajar yang menggunakan metode ceramah, maka siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan berpikir untuk memahami suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mencatat penalarannya secara sistematis. Dari definisi tersebut, dapat kiranya kita mendefinisikan metode ceramah sebagai sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta didik. Berdasarkan definisi metode ceramah dapat dimengerti jika guru akan menjadi pusat atau titik tumpuan keberhasilan metode ceramah, lalu lintas pembicaraan atau komunikasi hanya searah, yakni dari guru kepada siswa. Akibat adanya kenyataan ini adalah guru-guru haruslah memiliki keterampilan menjelaskan. Yang kedua, guru memiliki kemampuan memilih dan menggunakan alat bantu instruksional yang tepat dan potensi untuk meningkatkan ceramah. Kesimpulan dari kajian terhadap berbagai studi tentang metode ceramah yakni: yang pertama, metode ceramah sesuai digunakan bila: yang pertama, tujuan dasar pengajaran adalah menyampaikan informasi baru. Yang kedua, isi pelajaran harus diorganisasikan dan disajikan dalam sebuah cara khusus untuk kelompok tertentu. Yang ketiga, membangkitkan minat terhadap mata pelajaran. Yang keempat, isi pelajaran tidak diperlukan untuk mengingat dalam waktu yang lama. Yang kelima, untuk mengantar penggunaan metode mengajar yang lain dan pengarahan penyelesaian tugas-tugas belajar.
Yang kedua, metode ceramah tidak sesuai bila digunakan. Yang satu, tujuan pengajaran bukan tujuan perolehan informasi. Yang kedua, isi pelajaran perlu diingat dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, isi pelajaran kompleks, rinci, atau abstrak. Selanjutnya ada segi kebaikan metode ceramah. Yang pertama ada dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, organisasi lebih sederhana, tidak perlu mengadakan pengelompokan murid-murid seperti pada metode lain. Yang ketiga, guru dapat menguasai seluruh kelas dengan mudah walaupun jumlah murid cukup besar. Yang keempat, apabila penceramah berhasil baik dapat menimbulkan semangat kreasi yang konstruktif yang merangsang murid-murid untuk melakukan suatu pekerjaan atau yang dari segi kekurangan atau negatif. 1. Guru sukar untuk mengetahui pemahaman anak terhadap bahan-bahan yang diberikan. Yang kedua, kadang-kadang guru sangat mengejar disampaikannya bahan yang sebanyak-banyaknya sehingga bahannya menjadi bersifat pemompaan. Yang ketiga, pendengar cenderung menjadi pasif dan ada kemungkinan malahan kurang tepat dalam mengambil kesimpulan sebab guru menyampaikan bahan-bahan tersebut secara lisan. Yang keempat, apabila penceramah tidak memperhatikan segi-segi psikologis dan didaktis dari anak didik, ceramah dapat bersifat melantur-lantur dan membosankan. Sebaliknya, guru dapat terlalu berlebih-lebihan berusaha membangkitkan minat siswa. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau tahap metode ceramah. Yang pertama ada tahap pengembangan ceramah. Faktor-faktor yang hendaknya menjadi perhatian guru pada tahap pengembangan ceramah ialah yang pertama, keterangan secara singkat dan jelas, menerangkan suatu masalah dengan kata-kata yang sederhana, kalimat pendek, tanpa banyak anak kalimat akan mempermudah siswa memahaminya. Yang kedua, penggunaan papan tulis sebagai upaya pokok-pokok masalah yang diterangkan perlu ditulis di papan tulis dengan jelas dan tertib. Yang ketiga, keterangan ulang dengan menggunakan istilah atau kata-kata lain yang lebih jelas. Yang keempat, perinci dan perluas pelajaran. Yang kelima, carilah balikan sebanyak-banyaknya selama berceramah. Guru perlu sekali memperoleh balikan dari siswa tentang ceramah yang dilaksanakannya. Balikan nonverbal diperoleh guru dengan memperhatikan tingkat perhatian siswa terhadap ceramah. Catatan yang dibuat siswa atau sikap duduk siswa selama ceramah berlangsung. Yang keenam adalah mengatur alokasi waktu ceramah. Yang selanjutnya adalah tahap akhir ceramah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh guru pada tahapan akhir diantaranya: yang pertama, pembuatan rangkuman dari garis-garis isi pelajaran yang diceramahkan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru bersama siswa. Yang kedua, penjelasan hubungan isi pelajaran yang diceramahkan dengan isi pelajaran berikutnya. Yang ketiga, penjelasan tentang kegiatan pada pertemuan yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Pengertian metode diskusi. Diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan bersama. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan. Yang kedua adalah tujuan pemakaian metode diskusi. Secara terperinci, tujuan pemakaian metode diskusi adalah yang satu, mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan pada diri siswa. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap sekolah, para guru, dan bidang studi yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dari konsep diri yang lebih positif. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan siswa dalam menemukan pendapat. Yang kelima, mengembangkan sikap isu-isu kontroversial.
Dari tujuan pemakaian metode diskusi, maka dikemukakan bahwa pemakaian metode diskusi tidak hanya sekedar untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Hal yang penting dari penyampaian informasi adalah terbentuknya kondisi yang menguntungkan bagi siswa untuk mengelola perolehan belajarnya. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Yang pertama, kelebihan metode diskusi. Ada beberapa kelebihan metode diskusi manakala diterapkan ke kegiatan belajar mengajar. 1. Metode diskusi data. 2. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dan mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Terima kasih saya ucapkan kepada Wulandari. Yang selanjutnya yaitu Santi Ayu dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang macam-macam metode pembelajaran. Salah satunya adalah yaitu metode kelompok. Istilah kelompok dapat diartikan sebagai bekerjanya sejumlah siswa baik sebagai anggota kelas secara keseluruhan atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Selain itu, kerja kelompok juga ditandai oleh 1. Adanya tugas bersama, 2. Pembagian tugas dalam kelompok, dan yang ketiga, adanya kerjasama antara anggota kelompok dalam penyelesaian tugas kelompok. Tujuan pemakaian metode kelompok: 1. Memupuk kemauan dan kemampuan kerjasama di antara para siswa. 2. Meningkatkan keterlibatan sosio-emosional dan intelektual para siswa dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. 3. Meningkatkan perhatian terhadap proses dan hasil dari proses belajar mengajar secara berimbang. Selanjutnya yaitu metode campuran. Metode campuran atau eclectic methods dapat diartikan campuran kombinasi atau gado-gado. Dalam bahasa Indonesia, metode-metode pilihan. Metode eclectic yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di depan kelas dengan melalui macam-macam kombinasi beberapa metode. Misalnya metode ceramah, metode diskusi, bahkan dengan metode demonstrasi sekaligus dipakai dan diterapkan dalam suatu kondisi pengajaran. Oleh karena itu, metode ini campuran dari unsur-unsur yang terdapat dalam metode-metode. Dalam praktiknya, metode campuran ini dapat diterapkan seorang guru dalam suatu situasi pengajaran di depan kelas, dengan persiapan yang baik dan bersungguh-sungguh dalam mempraktikkan metode ini. Hal ini dikarenakan kemampuan guru dalam menguasai bahan itu sendiri perlu latihan-latihan praktik terus agar mampu menguasai berbagai metode. Suatu keharusan seorang guru menguasai berbagai macam metode-metode dan menerapkan secara bervariasi di kelas dengan bersungguh-sungguh. Setelah itu tadi presentasi terakhir dari penyaji kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Santi Ayu dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.